Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Ayo kita belajar lagi ilmu nahwu. Ilmu nahwu sangat penting karena dengan ilmu nahwu dan ilmu-ilmu alat yang lain kita bisa mempelajari ajaran Islam dengan lebih baik. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai marfu'atil atau marfu'atul asma. Di video yang lalu bahwa fi'il atau isim itu ada yang masuk ke pembahasan i'rab. Nah, kita akan masuk ke isimnya dulu. Ternyata isim ini memiliki 3 i'rab. Itu rofa, nasab, dan khafad. Nah, kita tidak akan jelaskan dulu apa itu rofa, apa itu nasab, apa itu khafad. Yang akan kita kaji adalah rofa ini bisa disebabkan oleh posisi bagaimana. Kemudian nasab ini bisa disebabkan oleh apa. Khafad juga sebabnya apa disebut khafad. Atau kenapa kedudukannya bisa khafad, kenapa satu kata ini bisa kedudukannya nasab, kenapa bisa rofa. Nah, ternyata ada sebab-sebabnya. Contohnya Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Kapan sebuah kata dibaca Muhammadun, kapan sebuah kata dibaca Muhammadan, kapan sebuah kata dibaca Muhammadin. Nah, itu tergantung posisi. Juga tergantung amilnya. Ya. Posisinya di mana? Kita lanjut ke babu marfu'atil asma. Ya. Ini miliknya sebuah website tentang ilmu nahwu dan shorof ya. Kita pinjam dulu bagan ini. Marfu'atul asma itu ada berapa? Di sini ada 7. Pertama al-fa'il. Sini. Kemudian ada naibul fa'il atau al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Kemudian al-mubtada. Yang keempat khobar. Yang kelima ismu kana dan saudara-saudaranya. Yang keenam khobar inna wa akhawatuha. Yang ketujuh at-tawabi. At-tawabi lil marfu. Ada 4 ya. Biasa, an-na'at, al-'athaf, at-taukid, al-badal. Oke, kita lanjut ke contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas soal fa'il dulu. Oke. Fa'il ini contohnya yang mana? Contohnya di sini. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Coba perhatikan lafaz ar-ruh ini. Lafaz ar-ruh ini kurang kelihatan ya. Lafaz ar-ruh ini kita misalkan kasih warna merah. Yauma yaqumur ruhu. Kenapa dibaca ar-ruhu? Karena dia itu isim mufrad. Nah, ingat ya, isim mufrad seperti di pembahasan ini. Isim mufrad ini adalah isim yang menunjukkan satu. Oke. Isim mufrad. Terus kedudukannya sebagai fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il itu adalah isim yang ada setelah fi'il. Nah, secara singkat itu ya. Isim, ini kalimat isim kan, tandanya ada alif lam. Posisinya ada setelah fi'il, ini kan fi'il. Fi'il mudhari. Isim letaknya ada setelah fi'il, ini fi'il mudhari. Maka ini
Isim yang letaknya setelah fi'il disebutnya fa'il. Nah, kasusnya kenapa dibaca ar-ruhu? Karena dia isim mufrad posisinya sebagai fa'il. Contoh lain. Yauma tarjufur rajifah. Oke. Lihat di lafaz ar-rajifatu. Kenapa dibaca ar-rajifatu? Ya, kenapa dibaca ar-rajifatu? Karena dia isim mufrad, isim yang menunjukkan satu, posisinya ada dalam posisi fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il artinya isim yang ada setelah fi'il. Ini kan fi'il. Nah, fi'il ini. Fi'il mudhari. Contoh lain supaya lebih mudah. فإذا جاءت الطامة الكبرى. Kenapa dibaca at-tammatu? At-tammatu kenapa? Karena dia isim mufrad. Kedudukannya sebagai fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il adalah isim yang letaknya setelah fi'il. Ini fi'il madhi. Oke, selesai ya fa'il. Kita lanjutkan ke naibul fa'il. Naibul fa'il ini apa? Naibul fa'il ini pengganti dari fi'il. Naibul fa'il ini adalah pengganti dari fi'il. Asalnya si naibul fa'il ini asalnya maf'ul atau objek. Ya, contoh ini. Kita langsung contohnya. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Oke. Lihat kata as-sama. Kenapa di sini dibaca as-sama'u? Karena dia isim mufrad. Kedudukannya sebagai apa ini? Sebagai naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Oh, kalau pengganti dari fa'il berarti dia asalnya maf'ul. Iya. Lantas, kenapa ini fa'ilnya dibuang? Untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalnya gimana sih? Asalnya wa fatahallahu as-sama'a. Dan Allah telah membuka langit, Allah yang membukanya. Kemudian lafaz Allahnya tidak disebutkan karena sudah maklum, sudah diketahui siapa sih yang membuka langit, siapa yang mampu, hanya Allah yang mampu. Maka nggak usah disebutkan pun orang sudah tahu. Jadi wafat atau misalkan gini, wafatahnas samaa, kemudian kami kata Allah nih, kemudian kami membuka langit, wafatahnas samaa. Nah, kemudian mau dirubah ini gaya bahasanya atau pengungkapannya dengan cara dibuang failnya, maka dibaca wa futihatis sama'u. Soal ini soal fiilnya, cara merubah fiil yang bentuk majhul maklum itu sudah ada di video sebelumnya. Silahkan dicari-cari ya. Contoh lain ada? Ada. Contohnya ini, yauma yunfakhu fis-sur. Lihat lafaz apa? Oh, ini enggak disebutkan ya naibul fa'ilnya. Fiilnya fa'il nggak disebutkan, naibul fa'il juga nggak disebutkan. Nah, ini naibul fa'ilnya langsung di sini, fisur, naibul fa'il. Cuma untuk sekarang tidak perlu dijelaskan karena ini terlalu panjang dijelaskan. Contohnya, satu lagi, wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Fokus ke lafaz al-jibal. Kenapa dibaca al-jibalu? Karena dia posisinya sebagai naibul fa'il. Naibul fa'il. Oh, kalau naibul fa'il berarti i'rabnya rofa. Asalnya dia maf'ul bih. Ya. Karena fa'ilnya dibuang, maka si maf'ul bih itu menempati posisi fa'il. Karena menempati posisi fa'il harus ikut i'rabnya fa'il. I'rabnya fa'il itu rofa. Maka wasuyiratil jibalu. Asalnya gimana sih? Asalnya wasayyarna al-jibala.
Kemudian kami memperjalankan gunung-gunung, kata Allah gitu ya. Wasayyarna al-jibala, itu kalau ditakdirkan. Wallahu a'lam. Oke, selesai. Kita lanjut ke yang berikutnya adalah al-mubtada. Al-mubtada adalah isim yang ada di awal jumlah. Isim yang ada di awal jumlah. Sedangkan khobar mubtada adalah isim yang memberi faedah kepada mubtada. Isim atau khobar itu adalah kalimat yang memberi sifat atau memberi karakter, ya, memberi faedah terhadap mubtada. Kalau hanya disebutkan mubtadanya saja tanpa khobar, maka orang kadang-kadang tidak paham. Contohnya mana? Contoh ini. Absaruha khasyiah. Mana yang mubtada? Yang mubtada adalah lafaz absaruha. Ya, yang mu'rabnya yang mana? Yang absaru, yang di ro-nya, ujung ro-nya. Kenapa dibaca ru tidak ri? Karena dia posisinya mubtada. Mubtada itu marfu'atul asma, termasuk isim yang harus rofa. Sekarang mana khobarnya? Ini khobar, khosyiatun itu khobar. Kenapa dibaca khosyiatun? Karena dia khobar mubtada. Harus rofa. Adapun tanda rofanya nanti kan sudah ada di sini. Ini tergantung bentuk kalimatnya atau bentuk katanya. Tergantung bentuk katanya. Kalau isim mufrad ya tandanya ini. Kalau yang lain juga lihat di sini. Semuanya ada, sudah di pelajaran yang lalu. Oke, amal mubtada dan khabar mubtada sudah ya. Sekarang ismu kana. Contohnya ini. Misalkan kana Allahu kana. Oke, kita harus pakai spasi. Kana Allahu ghafuro, misalkan ya. Ghafuro. Lihat ke lafaz Allah. Lafaz Allah kenapa dibaca Allahu? Karena posisinya sebagai isim kana. Dan sebenarnya lafaz Allah ini awalnya adalah mubtada, kemudian didatangkan lafaz kana sebagai nawasih. Ya, kana Allahu ghafuro. Asalnya apa? Allahu ghafurun. Asalnya begitu, Allahu ghafurun. Allah itu adalah ghafurun yang maha pengampun. Kemudian datang kana. Ini ungkapan lain ya supaya lebih indah, kemudian lebih beda gitu cara mengungkapannya, biasanya ada lafaz kananya. Kemudian setelah ada lafaz kana yang berubah yang mana? Yang khobarnya. Khobarnya asalnya kan ghafurun. Kalau datangkan lafaz kana maka dia jadi ghafuron. Bacanya kana Allahu ghafuro. Sekali lagi, kenapa Allahu dibaca Allahu? Karena dia isim kana. Kemudian khobaru inna wa akhwatuha, contohnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba lihat di lafaz Muhammad. Kenapa Muhammadan dibaca Muhammadan? Kenapa? Karena dia isim inna. Wa akhwatah, ini anna ini termasuk akhwat inna ya. Oke, ini marfu'atul asma. Kalau untuk naat, ataf, taukid, badal, insyaallah ada pembahasan berikutnya. Sekian dulu kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.